Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, para jamaah, para ikhwan dan akhwat, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullahu jami'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji dan menyanjungnya karena dialah satu-satunya sesembahan yang berhak untuk dipuji. Allah Subhanahu wa taala dipuji karena kesempurnaan zatnya, nama-namanya dan sifat-sifatnya. Allah berfirman, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Dan hanya milik Allah nama-nama yang indah, maka berdoalah kepadanya dengan nama-nama tersebut. Walillahil masalul a'la. Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat-sifat yang maha tinggi. Jadi Allah dipuji karena kesempurnaan zatnya, nama-namanya dan sifat-sifatnya. Allah juga dipuji karena kesempurnaan nikmat-nikmatnya. Betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita tidak mampu untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau sekiranya kalian mau menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang bersyukur kepadanya. Salawat dan salam kita hantarkan kepada teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya dan sahabat-sahabatnya. Para jamaah rahimakumullah jami'an, insyaallah tema kita tentang solat, ya, masih beranikah, solat kau tinggalkan. Jadi tema ini kami ambil dari buku yang kami tulis. Ya, kami nulis buku masih beranikah, solat kau tinggalkan. Bukunya tidak seperti ini. Ya, kami tidak bawa. Kami sudah nyetak 2 cetakan. Ya, alhamdulillah kita cetak 5.000 dan udah habis 4.000, masih sisa 1.000. Sebagian kita bagi-bagikan. Para jamaah rahimakumullah jami'an, kenapa kami menulis buku ini? Jadi kami menulis buku ini karena kami melihat banyak sekali kaum muslimin yang melalaikan sholat. Entah meninggalkan sholat, ya, ini pun macam-macam. Ada yang meninggalkan sebagian sholat, jadi sholatnya bolong-bolong. Sholat subuh tidak sholat, sholat zuhur tidak sholat, asar tidak sholat, maghrib sholat, nanti isya tidak sholat. Ada yang bolong-bolongnya parah, dalam artian sholatnya hanya sepekan sekali, sholat Jumat. Dan ada yang lebih parah lagi, sholatnya hanya setahun 2 kali, sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Dan kita saksikan itu. Tidak sedikit kaum muslimin yang seperti itu. Sampai-sampai kadang kita kaget, ya, bahwasanya dia itu muslim, kita kira dia bukan muslim. Kemudian juga
Ada di antara mereka yang menunda-nunda sholat hingga habis waktunya. Sholat subuh jam 7 pagi, ya, bahkan sebagian saudara-saudara kita yang sudah ngaji itu sholat subuhnya kesiangan. Ana pernah di WA oleh salah seorang ikhwan, dia minta nasihat dan minta didoakan. Dia bilang, Ustadz, saya sudah 3 bulan, kurang lebih 3 bulan sholat subuh saya kesiangan. 3 bulan sholat subuhnya kesiangan. Udah pasang jam, namun tetap aja kesiangan. Ya. Kemudian juga ada yang menunda-nunda sholat asar hingga habis waktunya. Tidak sholat asar kecuali setelah azan maghrib. Ada yang menunda-nunda waktu sholat maghrib, tidak mengerjakan sholat maghrib kecuali setelah masuk waktu isya, dan seterusnya. Banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh kaum muslimin seputar sholat. Kemudian ada di antara mereka yang sholatnya tidak tumak ninah, sholatnya cepat-cepat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Ya, apalagi sholat tarawih. Ada orang sholat tarawih 20 rakaat 3 menit selesai. Sholatnya cepat-cepat. Kemudian ada juga yang melaksanakan sholat tidak secara berjamaah. Ini untuk laki-laki. Sholatnya di rumah, tidak mau sholat di masjid. Kemudian juga ada yang mengerjakan sholat namun hatinya tidak khusyuk. Dan mungkin ini, ya, untuk poin yang ini kita masuk di dalamnya. Walaupun kita sudah lama ngaji, bertahun-tahun ngaji, bertahun-tahun sholat, tapi kita kerjakan sholat dalam keadaan hati kita lalai, tidak khusyuk, sehingga sholat yang kita kerjakan itu tidak membuahkan hasil. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tidak sedikit tidak dapati orang-orang yang rajin sholat tapi rajin maksiat. Sholatnya jalan terus, maksiatnya jalan terus. Na'udzubillah min dzalik. Nah, betapa banyak pelanggaran-pelanggaran seputar sholat sehingga mendorong kami untuk menulis buku ini sebagai nasihat, ya, untuk kami pribadi dan untuk kaum muslimin. Para jamaah rahimakumullah jami'an, salat kedudukannya sangat penting dalam agama ini. Manzilatus shalah fid din. Kedudukan salat dalam agama ini. Salat adalah rukun Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Buniyal Islam ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaum Ramadan wa hajjil bait." Islam dibangun di atas 5 perkara. Syahadah, bersaksi tidak ada ilah yang hak kecuali Allah, Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan haji ke Baitullah. Jadi salat rukun Islam, bangunan Islam. Kalau kita umpamakan Islam itu sebuah bangunan, pondasinya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Adapun salat, ya, itu ibarat tiangnya. Salat tiang agama. Coba antum bayangkan,
Kalau seandainya ada orang membuat bangunan kemudian tanpa tiang, dia buat bangunan tanpa tiang, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Bangunannya akan roboh, bangunannya akan runtuh. Oleh karenanya bangunan Islam yang tidak ada solat di dalamnya terancam akan runtuh. Para jamaah rahimakumullah jami'an, sebagian ulama mengatakan hukum orang yang meninggalkan solat kafir, murtadun, keluar dari Islam, meninggalkan solat hukumnya kafir. Namun mereka berselisih, meninggalkan sini maksudnya bagaimana? Ya, apakah meninggalkan sini lebih banyak meninggalkan atau lebih banyak mengerjakan? Jadi pendapat yang rajih, orang yang lebih banyak meninggalkan solat daripada mengerjakannya, maka dia terancam kafir. Kalau tidak solat sama sekali, kafir. Tidak solat sama sekali, kafir. Mereka berdalil dengan beberapa hadis dari Nabi SAW, diantaranya hadis riwayat Muslim. Dalam sahihnya Rasulullah SAW bersabda, "Inna bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkas shalah." Sesungguhnya pemisah antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah solat. Siapa yang meninggalkan solat, dia masuk wilayah kekufuran, wilayah kesyirikan. Siapa yang masih mengerjakan solat, maka dia masih berada di wilayah Islam. Dalam hadis yang lain, hadis riwayat Ahmad dalam musnadnya, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani, Rasulullah SAW bersabda, "Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Faman tarakaha faqad kafar." Perjanjian antara kita dengan mereka adalah solat. Barang siapa meninggalkannya, maka sungguh dia telah kafir. Kemudian juga yang ketiga, sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, "Man hafadhu 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah." Barang siapa menjaga solat, maka ia akan memiliki cahaya, bukti dan keselamatan pada hari kiamat. Wa man lam yuhafid 'alaiha lam yakun lahu nur wala burhan wala najatun. Sebaliknya, barang siapa yang tidak menjaganya, maka ia tidak memiliki cahaya, bukti dan keselamatan pada hari kiamat. Wa kana yaumal qiyamah ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf. Dan kelak pada hari kiamat ia akan dikumpulkan bersama Fir'aun, Qarun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Orang yang tidak mengerjakan solat akan dikumpulkan bersama 4 orang ini, Fir'aun, Qarun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Kata Imam Az-Zahabi dalam kitab beliau Al-Kabair, hadis ini menunjukkan kafirnya orang yang meninggalkan sholat. Kemudian Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimallahu ta'ala menjelaskan, dikhususkannya penyebutan 4 orang ini karena mereka adalah pentolan-pentolan kafir. Ada catatan yang indah dalam hadis ini,
yaitu orang yang meninggalkan sholat ada kalanya karena disibukkan oleh harta, kekuasaan, jabatan atau perniagaannya. Maka barang siapa disibukkan oleh hartanya, ia akan dikumpulkan bersama Qarun. Barang siapa disibukkan oleh kekuasaannya, ia akan dikumpulkan bersama Fir'aun. Barang siapa disibukkan oleh jabatannya, ia akan dikumpulkan bersama Haman. Dan barang siapa disibukkan oleh perniagaannya, ia akan dikumpulkan bersama Ubay bin Khalaf. Ini ancaman yang keras bagi orang yang meninggalkan sholat. Dan memang kadang kita disibukkan dengan hal-hal ini, karena harta, ada yang disibukkan karena kekuasaan, ada yang karena jabatan, dan ada yang karena perniagaannya. Para jamaah rahimakumullah jami'an, Anda punya teman dulu di Papua. Ya, Anda mau perkenalkan diri dulu. Amir As-Soronji itu artinya Amir Sorong, ya. Anda lahir di Sorong, Papua sana. Ya. Tapi bukan asli Papua. Anda asli Sulawesi Tenggara, dari Bau-Bau. Karena banyak juga yang bertanya-tanya, As-Soronji itu apa? As-Soronji itu apa? Itu nisbat Sorong, tempat lahir. Taib, Anda punya teman di Papua sana, dia punya ruko, punya toko lumayan besar. Dia pernah menyampaikan gini, Ustadz, akhir-akhir ini saya sholatnya kadang terlambat Ustadz, kadang tidak berjamaah. Kenapa? Karena ketika azan dikumandangkan, itu pembelinya rame, Masya Allah. Apalagi pas qomat Ustaz, rame sekali. Kadang kalau Anda mau ninggalin, sayang Ustaz. Nanti kalau sudah selesai azan, nggak ada pembeli. Jadi pembeli rame ketika waktu-waktu sholat. Anda bilang, antum sedang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Antum sedang diuji. Ya. Dulu orang-orang Yahudi diuji oleh Allah, tidak boleh ngambil ikan hari Sabtu. Tidak boleh ngambil ikan hari Sabtu. Kalau untuk kita mungkin nggak boleh jualan ya pas waktu sholat. Tidak boleh ya kerja pas waktu sholat. Pas waktu sholat ya sholat. Kalau dulu orang-orang Yahudi diuji nggak boleh ngambil ikan hari Sabtu. Cuman yang jadi masalah, hari Sabtu ikan pada bermunculan, tapi hari-hari lain gak ada ikan. Itu kan ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya mereka berpikir gimana caranya supaya mendapatkan ikan. Ingat, orang-orang Yahudi itu pinter, ya, orang Yahudi itu berilmu. Cuman dia tidak mengamalkan ilmunya, makanya dia dimurkai. Ghairil maghdubi alaihim, al-maghdub alaihim itu Yahudi yang berilmu namun tidak mengamalkan ilmunya. Adapun waladhdallin itu orang-orang Nasrani, orang-orang yang sesat. Mereka banyak beramal tanpa ilmu. Akhirnya mereka berpikir gimana caranya supaya bisa dapat ikan. Mereka pasang jala hari Jumat, ngambilnya hari Ahad. Pasang hari Jumat, ngambilnya hari Ahad. Kami tidak ngambil hari Sabtu. Cerdas nggak? Pinter nggak? Pinter. Nah, antum tidak ngambil hari Sabtu, tapi ikan-ikan masuk itu hari Sabtu. Hingga akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala mengazab mereka. Para jamaah rahimakumullah jami'an, hidup ini ujian. Wallahi ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian. Tujuannya apa? Untuk menguji kalian. Siapa di antara kalian yang paling bagus amalnya? Hidup ini ujian. Dan kita
terkadang diuji dengan pekerjaan kita, dengan bisnis kita, dengan jabatan kita, dan seterusnya. Sehingga apa? Sehingga kita meninggalkan sholat atau minimal menunda waktu sholat hingga habis waktunya, atau tidak sholat berjamaah, sholatnya sendiri. Hanya gara-gara apa? Gara-gara dunia. Ada sebuah ayat di sini, kisah Nabi Sulaiman. Bisa dilihat dalam surat Shad ayat 30-33. Wa wahabna li Dawuda Sulaiman ni'mal abdu innahu awwab. Dan kami karuniakan kepada Daud seorang putra bernama Sulaiman. Dia adalah sebaik-baik hamba. It'uridu alaihi bil asyi as-safinatul jiyad. Ingatlah ketika dipertunjukkan kepadanya kuda-kuda tenang di waktu berhenti dan cepat waktu berlari pada waktu sore. Jadi Nabi Sulaiman ini senang dengan kuda-kuda. Apalagi kuda-kuda yang ketika berhenti ya dia tenang, ketika lari dia lari dengan kencang. Kuda-kuda yang bagus. Faqala inni ahbabtu hubbal khairi an dzikri rabbi hatta tawarat bil hijab. Nabi Sulaiman berkata, sesungguhnya aku menyukai kesenangan terhadap kuda sehingga aku lalai mengingat Tuhanku sampai kuda itu hilang dari pandangan. Rudduha alayya fatafiqa masham bisuki wal a'naq. Bawalah kuda-kuda itu kembali kepadaku. Lalu ia potong kaki dan leher kuda tersebut. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala ketika menafsirkan ayat ini, kata beliau, para salaf dan para ahli tafsir menyebutkan bahwa Sulaiman sibuk melihat kuda-kudanya hingga waktu sholat asar terlewatkan. Gara-gara kuda, Nabi Sulaiman terlambat mengerjakan sholat asar. Ingat, nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad juga diwajibkan sholat, diperintahkan sholat. Syekh Abdul Razak, ini dalil bahwasanya sholat merupakan ya ibadah yang sangat agung, karena Allah perintahkan kepada seluruh para nabi. Seluruh nabi wajib mengerjakan sholat. Gara-gara kuda, Nabi Sulaiman terlambat sholat asar, hingga akhirnya Nabi Sulaiman dia potong itu kuda-kudanya. Dia potong kaki dan leher kuda-kuda tersebut, padahal dia suka sama kuda. Berarti antum kalau mau mengikuti Nabi Sulaiman, kalau gara-gara toko antum terlambat sholat, tutup toko antum, ya, tutup usaha antum. Kalau mau ikut Nabi Sulaiman, kita banyak dilalaikan oleh pekerjaan kita. Para jamaah rahimakumullahu jami'an, dan banyak juga perkataan dari para sahabat tentang kafirnya orang yang meninggalkan salat. Ya, di antaranya perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kata Umar, "Na'am, wala hadza fil Islam liman tarakas shalah." Benar, tidak ada tempat dalam Islam bagi orang yang meninggalkan salat. Kata sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Malam yusolli fala dina lahu." Barang siapa yang tidak salat, maka tidak ada agama baginya. Kemudian kata Abu Darda, "La imana liman la salata lahu." Tidak ada iman bagi orang yang meninggalkan salat, dan seterusnya. Mayoritas sahabat berpendapat orang yang meninggalkan salat kafir. Namun ingat, yang dimaksud dengan meninggalkan lebih banyak meninggalkan,
daripada mengerjakan. Ya, apalagi orang yang tidak sholat sama sekali. Kok bisa ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, kemudian dia tidak sholat? Ini kan aneh. Orang munafik aja masih sholat. Para jamaah, orang munafik masih sholat dia. Ya, orang munafik masih sholat. Tapi sholatnya apa? Yura'unan nas wala yadhkurunallaha illa qalila. Sholatnya riya, dia ingin pamer. Oke, waktu-waktu tertentu mereka malas sekali sholat. Ada dua sholat yang berat bagi orang munafik. Sholat apa? Sholat subuh dan sholat isya. Kenapa berat? Karena dulu belum ada lampu, belum ada cahaya. Kalau mereka berangkat nggak ada yang lihat, mereka tidak berangkat. Nah, kadang Nabi bertanya, asyahidun fulan, asyahidun fulan, apakah fulan hadir, apakah fulan hadir, dan seterusnya. Jadi orang munafik masih sholat. Orang yang tidak sholat itu parah, ya, lebih parah daripada orang munafik. Para jamaah rahimakumullahu jami'an, supaya kita terbiasa mengerjakan sholat, kemudian juga supaya anak-anak kita terbiasa mengerjakan sholat, ya, ada baiknya kita nyari tempat tinggal yang dekat dengan masjid. Antum kalau cari tempat tinggal, itu yang paling pertama antum lihat dekat dengan masjid atau tidak. Kalau perlu ditambah dekat dengan masjid sunnah misalnya, masjid yang banyak kajiannya, masya Allah. Itu di Jogja, di Pondok Ana, Pondok Pesantren Jamilur Rahman, udah banyak sekali. Dulu sepi, tanah murah, sekarang udah mahal. Orang pokoknya nyari lingkungan. Ya, ada yang pensiun di sana, dihabiskan pensiunnya di sana karena tadi ingin fokus ibadah, ingin ngaji di masa tuanya, ya, dia ingin tutup hidupnya dengan kebaikan-kebaikan. Apa mahal, ya. Dia rumahnya biasa, jelek tapi jual sampai 500 juta. Ini jual rumah atau jual gedung? Rumahnya kecil. Ketika ditanya kenapa antum jual rumah mahal segini, kata dia, bukan rumahnya yang anda jual, bukan hanya rumah tok, anda juga jual tetangga anda, katanya. Tetangganya orang-orang baik, ya, yang mahal itu tetangganya. Kalau bangunannya ya murah, tapi nyari tetangga yang baik itu sulit. Gak apa-apa mahal. Yang penting bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat, ya, dalilnya surat Ibrahim ayat 37. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang doa Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah. Nabi Ibrahim pernah berdoa, wahai Rabb kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak ada tanaman. Di Mekah, di Ka'bah dulu kering kerontang. Tidak seperti zaman sekarang. Zaman sekarang masya Allah, dulu nggak ada apa-apa, nggak ada tanaman. Tapi Nabi Ibrahim tempatkan keluarganya di sana. Apa tujuannya? Liyuqimus shalah, supaya mereka bisa mengerjakan sholat. Gak apa-apa gersang, gak apa-apa gak ada orang, ya, yang penting mereka mengerjakan sholat. Jadi cari lingkungan yang baik, ya, ada masjidnya. Biasanya setelah masjid apa yang jadi pertimbangan? Dekat dengan rumah sakit, dekat bandara, ya. Kalau ibu-ibu dekat pasar. Tapi yang paling utama itu dekat dengan masjid. Dekat dengan masjid supaya, ya, keluarga kita
bisa mengerjakan sholat. Ingat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan orang tua untuk memerintahkan anaknya mengerjakan sholat sejak kecil. Ya, beliau sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, perintahkanlah anak-anak kalian untuk mengerjakan sholat. Muru as-sobiyya bis-sholah idza balagha sab'a sinin. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk mengerjakan sholat ketika mereka berumur 7 tahun. Wa idza balagha asra sinin fadribuhu 'alaiha. Kalau mereka sudah berumur 10 tahun lalu mereka meninggalkan sholat, maka pukullah mereka. Ini hadis riwayat Abu Daud dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Kemudian dalam riwayat yang lain, muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk mengerjakan sholat ketika mereka berumur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u asri sinin. Pukullah mereka ketika mereka meninggalkan sholat di umur 10 tahun. Wa farriqu bainahum fil madaji, dan pisahkanlah ranjang mereka. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Jadi anak yang berumur 7 tahun itu sudah mulai disuruh sholat. Kalau dia tidak sholat, ya tidak apa-apa, enggak dipukul. 7 tahun tidak dipukul. Diajak sholat, ayo sholat. Dia malah sibuk bermain, ya sudah. Tapi kalau sudah 10 tahun diajak sholat kemudian tidak mau, kalau masih pakai cara yang lain itu masih bisa didengar, ya. Jadi pukul itu alternatif terakhir. Ya, biasanya kalau anak pribadi, anak sudah 10 tahun, anak suruh sholat. Ya, suruh dulu baik-baik, pelan-pelan. Kalau dia kelihatan tidak mau, ya anak mulai angkat suara. Sholat. Nah, udah berangkat biasanya. Kalau sudah angkat suara, langsung berangkat. Kalau masih tidak mau, dia sudah angkat suara, dia masih tidak mau, antum tatap dia dengan pandangan yang bermakna. Dipelototin. Sholat. Sambil angkat suara. Itu langsung berangkat biasanya. Jadi kita tidak langsung mukul, ya. Kita pakai cara yang lain kalau cara-cara tersebut bermanfaat. Sekarang ana mau nanya sama antum. Anak yang sudah berumur 10 tahun itu biasanya sudah balik atau belum balik? 10 tahun. Sudah balik atau belum balik? Belum balik, ya. Biasanya anak sudah balik umur berapa? 12 tahun, ya. 10 tahun belum balik. Antum lihat, belum balik aja dipukul. Kalau dia tidak sholat, dipukul walaupun belum balik. Gimana dengan orang yang sudah 30 tahun nggak sholat? Yang 10 tahun nggak sholat dipukul, yang 30 tahun, yang 20 tahun, bahkan ada 40 tahun nggak sholat. Ini diapain ini? Yang 10 tahunnya dipukul, diapain kira-kira? Diapain para jemaah? Itu tadi 10 tahun dipukul. Sekarang kalau di atas 10 tahun gimana? Kata para ulama, ya, Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi, hadis di atas menunjukkan betapa beratnya hukuman bagi orang yang meninggalkan sholat jika dia telah mencapai usia balik. Karena belum balik aja dipukul, apalagi sudah balik kemudian tidak sholat. Sebagian sahabat Imam Syafi'i, mereka berhujjah dengan hadis ini terkait kewajiban membunuhnya. Ya, ini yang mazhabnya Syafi'i, boleh nih diikutin. Jadi kalau sudah balik nggak sholat, itu hukumannya dibunuh.
menurut ya mazhab Syafi'i. Yang bunuh siapa? Ya, itu tugasnya pemerintah. Ya. Kalau yang seperti itu tugasnya pemerintah, untuk mengeksekusi itu pemerintah. Kira-kira kalau pemerintah terapkan hukuman ini gimana kira-kira? Yang ramai masjid atau yang ramai kuburan? Ya, ini dalil tentang pentingnya sholat. Kalau kita tidak terapkan ini para jemaah, sejak kecil kita sudah hendak suruh anak kita berangkat ke masjid, nanti besar dia jadi terbiasa, hingga kita sulit. Ya, kalau sudah besar, sudah 10 tahun, Anda tidak tahu kalau di Indonesia, kalau mukul anak gimana? Ada pidananya enggak? Mukul anak? Ada ya? Iya, ada pidananya ya? Ada undang-undangnya. Itu dulu ada syekh cerita ketika ngajar di kelas di barat sana, anaknya bandel, anaknya nakal, dipukul sama orang tuanya. Akhirnya anaknya lapor ke polisi, orang tua di penjara. Orang tua di penjara. Bandel. Ya, ketika dia keluar dari penjara, dia masih kesel sama anaknya ini. Ya, akhirnya dia ngajak anaknya, gimana kalau kita jalan-jalan, kita keluar negeri. Anaknya mau, dibawa. Ketika terbang, udah keluar dari daerah, dia pukul anaknya di pesawat. Saya udah tahan udah lama nih ya, dipukul anaknya di pesawat. Jadi gimana, anaknya nakal, anaknya bandel, terus tidak boleh dipukul. Kita ini orang tuanya yang menafkahinya, yang istri kita yang melahirkannya, terus tidak boleh dipukul. Kalau dipukul masuk penjara. Antum lihat sekarang dunia pendidikan itu kebingungan. Ketika anak nakal mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, banyak kan video-video tersebar bagaimana guru dizolimi oleh anak muridnya. Gurunya nggak bisa ngapa-ngapain. Dia mukul sedikit masuk penjara. Ya, ini aturan-aturan seperti ini dari barat sana, nggak boleh mukul anak itu dari barat. Padahal mukul pun bukan mukul kayak mukul pencuri ya. Mukul dalam Islam ada aturannya. Ya, kalau istri antum berbuat nusuz, nasihatin tidak mempan, bisa ranjang juga nggak mempan, maka boleh dipukul. Tapi dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas. Jadi kalau istri antum dinasihatin dia nggak dengar, ya pisarannya nggak dengar, udah antum pukul. Gimana pukulnya Ustaz? Pukulnya gini. Ya, ada yang pukulnya gini. Ya itu nggak sakit. Iya nggak sakit. Tapi yang sakit di sininya, hatinya yang sakit. Ya. Baik, kita dengarkan azan dulu katanya. Kita dengarkan azan dulu, sudah masuk waktu. Kita sampai jam berapa Pak? Sampai jam berapa kita ini? Atau kita sholat dulu atau gimana? Hah? 10 menit? Iya. Kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan sebentar. Ini sudah nyala ya? Sudah. Para jamaah rahimakumullah jami'an. Insyaallah di sini tidak ada yang meninggalkan sholat. Insyaallah semuanya rajin sholat. Cuman yang ingin kami ingatkan tentang keutamaan mengerjakan sholat pada waktunya. Ada sebuah hadis ya, riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyul amali ahabbu ilallah. Ketika beliau ditanya, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah? Beliau bersabda, as-salatu ala waktiha. Salat tepat pada waktunya. Salat tepat pada waktunya ini merupakan amalan yang sangat utama. Jadi kalau bisa jangan ditunda. Kalau sudah azan ya udah langsung berangkat. Ya. Salat merupakan perintah atau kewajiban yang Allah tetapkan waktunya. Inna sholata kanat alal mu'minina
kitaban mawquta. Sesungguhnya salat adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya. Ada waktu awal dan ada waktu akhir. Tidak boleh mengerjakan salat sebelum waktunya. Demikian pula tidak boleh mengerjakan salat setelah habis waktunya. Sebagian ulama mengatakan barang siapa mengerjakan salat setelah habis waktunya maka salatnya tidak sah. Kalau sebelum waktunya jelas tidak sah. Adapun kalau di luar waktunya sudah habis waktunya kemudian dia salat, ini ada khilaf. Ada yang mengatakan sah tapi berdosa dan ada yang mengatakan tidak sah. Salatnya tidak sah. Jadi apa yang harus dia lakukan? Yang harus dia lakukan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang tertidur itu lain, itu ada uzur. Ketiduran misalnya. Tapi ingat, ketiduran itu tidak tiap hari sampai 3 bulan. Salat subuhnya kesiangan 3 bulan. Itu bukan ketiduran namanya. Itu udah dikencingi telinganya sama syaitan. Ya. Nabi pernah kesiangan, pernah, tapi hanya sekali atau 2 kali. Pernah kesiangan. Jadi kalau sekali-sekali ya dimaklumi, tapi kalau tiap hari ya berbulan-bulan salat subuhnya jam 7. Di mana anak jadi ingat di Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta sana. Itu ada dosen, masya Allah, dosennya bagus. Jadi ketika dia ngajar ya pagi-pagi itu mahasiswa pada terlambat. Dia nanya, sudah salat subuh belum? Belum, salat dulu. Itu udah 7:30, bayangkan. Dan banyak mahasiswa yang belum salat subuh. Udah salat subuh belum? Kalau belum, tidak boleh masuk, harus salat dulu. Salatnya 7:30. Kalau tidak disuruh tidak salat. Kalau tidak disuruh tidak salat. Ya, jadi kita, kalau untuk kita para jamaah salat apa yang sering kita tunda-tunda hingga habis waktunya? Salat apa? Salat apa? Asar. Kalau maghrib rame insyaallah. Ya subuh kadang kesiangan. Terus juga mungkin asar ya, apalagi antum yang di Bekasi atau di Jakarta itu kadang kejebak macet. Kalau kejebak macet lain ya, itu ada uzurnya. Emang terjebak. Apalagi waktu maghrib dan isya ini sangat-sangat pendek sekali. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang suka menunda-nunda salat hingga habis waktunya. Allah berfirman, "Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun." Maka celakalah bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya. Apa yang dimaksud orang yang lalai dalam salatnya? Kata Sa'id bin Musayyab, beliau imam dari kalangan tabi'in, huwa alla yusalli adh-dhuhra hatta ta'tiya al-'asr. Dia adalah orang yang tidak salat zuhur hingga masuk waktu asar. Wala yusalli al-'asra ilal maghrib. Dia tidak salat asar kecuali setelah masuk waktu maghrib. Wala yusallil maghrib ilal isya. Dia tidak salat maghrib kecuali setelah masuk waktu isya. Wala yusallil isya ilal fajri. Dia tidak salat isya kecuali setelah masuk waktu fajar. Wala yusallil fajra illa tulu'is syams. Dan dia tidak salat subuh kecuali setelah matahari terbit. Ini orang yang lalai dari salatnya. Orang yang suka menunda-nunda waktu salat hingga habis waktunya. Apa ancamannya? Wail ya, kalau kita buka terjemahan wail artinya celaka. Tapi kalau kita lihat kitab tafsir para ulama, wail adalah sebuah lembah yang ada di neraka jahanam yang apinya sangat panas. Kalau gunung-gunung dimasukkan di dalamnya, gunung-gunung akan hancur, akan meleleh.
Orang yang suka menunda-nunda sholat hingga habis waktunya, dia akan dimasukkan dalam lembah ini, lembah wail. Makanya para jamaah, ada orang yang sholat tapi masuk neraka. Ada atau tidak? Ada. Bayangkan, sholat tapi masuk neraka. Tuh, sholatnya suka menunda-nunda waktu. Yang kedua, sholatnya tidak ikhlas. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yuraun. Itu orang-orang munafik itu. Sholat tapi masuk neraka. Kalau yang enggak sholat, udah selesai. Kita enggak perlu bahas yang enggak sholat. Itu neraka. Masalakakum fis saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Jelas ayatnya. Apa yang menyebabkan kalian masuk neraka sakor? Mereka menjawab, dahulu kami tidak sholat. Yang enggak sholat sudah jelas. Sekarang yang kita bahas nih yang sholat ini, yang sholat kita ini. Jangan sampai kita termasuk orang yang sholat tapi masuk neraka. Nauzubillah min zalik. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari api neraka. Kemudian juga keikhlasan kita jaga. Jaga keikhlasan kita. Salat ikhlas lillahi ta'ala. Antum kalau baca sirah, Masya Allah ya, sirah nabawiyah. Kalau bisa antum baca sirah nabawiyah, bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi apapun beliau tidak meninggalkan sholat. Beliau sholat. Bahkan dalam perang pun beliau sholat. Pernah ketika Nabi mau mengerjakan umroh ya, di awal pertama turun syariat umroh itu lewat mimpi. Nabi bermimpi, awal pertama Nabi mau berangkat umroh lewat mimpi. Nabi bermimpi masuk ke Mekah dalam keadaan aman sambil beliau cukur rambutnya. Akhirnya beliau sampaikan ke sahabat-sahabatnya, saya mau berangkat umroh, ayo ikut saya. Sebagian sahabat khawatir karena ketika itu kondisi belum aman, baru selesai perang melawan orang-orang musyrik. Sementara di Mekah banyak orang-orang musyrik. Kalau beliau ke Mekah, sebagian kaum muslimin khawatir orang musyrik akan menyerang beliau. Tapi beliau tetap berangkat. Dan kaum musyrikin mereka sudah rapat dan mau menghabisi kaum muslimin. Mereka mau menghadang kaum muslimin yang masuk ke Mekah. Tapi Rasulullah tetap berangkat. Ketika itu beliau sholat dan Khalid bin Walid yang pada saat itu belum masuk Islam, beliau mau menyerang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi sholat. Ya, jadi memang penyerangan terhadap orang-orang yang sholat itu memang kebiasaannya orang kafir. Ini sudah terbukti dalam sejarah. Dulu Umar bin Khattab dibunuh ketika sedang sholat. Umar jadi imam ditikam oleh orang Majusi, Abu Lu'lu' al-Majusi. Rasulullah mau diserang ketika mengerjakan sholat, tapi beliau tetap sholat. Jadi kondisinya menakutkan, kondisi perang. Bayangkan sekarang kita ini aman, Masya Allah, kita sholat sekarang ada AC-nya ya, nyaman, enak. Sebagian masjid kalau ikut sholat subuh berjamaah atau sholat Jumat itu dikasih makanan. Selesai sholat dapat makanan. Ini dulu nggak ada yang seperti ini. Itu sudah enaknya luar biasa. Namun masih banyak orang yang meninggalkan sholat, masih banyak orang yang melalaikan sholat. Para jamaah rahimakumullahu jami'an, saya ada pembahasan penting yang ingin saya sampaikan, tapi waktunya tidak cukup ya. Pembahasan tentang khusyuk dalam sholat ini pembahasan sangat penting dan harus senantiasa kita dengar, senantiasa kita baca bagaimana kiat-kiat meraih khusyuk dalam sholat. Karena kita ini sudah sholat bertahun-tahun, tapi kita tidak tahu sholat kita yang mana yang paling khusyuk. Siapa yang pernah khusyuk dalam sholatnya? Kita sudah sholat bertahun-tahun para jamaah. Ya, namun kita mungkin sebagian kita belum merasakan bagaimana nikmatnya khusyuk dalam sholat. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Amma ba'du, para jamaah rahimakumullahu jami'an. Kita lanjutkan ya sebentar. Tadi sudah kami sampaikan ada hal yang penting yang ingin kami sampaikan terkait khusyuk dalam salat. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an memuji orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 90. Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam kebaikan. Mereka berdoa kepada kami dengan penuh harap dan takut. Dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk dalam beribadah kepada kami. Kemudian dalam ayat yang lain, dalam surat Al-Ahzab ayat 35, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat wal khashi'ina wal khashi'at. Wal khashi'ina wal khashi'at, laki-laki dan perempuan yang khusyuk. A'addallahu lahum magfiratan wa ajran azima. Allah siapkan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Ada pahala yang besar yang Allah siapkan ya, dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Kemudian dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 2, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang mukmin, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Ini beberapa ayat yang menyanjung, memuji orang-orang yang khusyuk dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah rahimakumullahu jami'an. Kenapa kita sulit sekali khusyuk dalam salat kita? Kalau kita bertanya pada diri kita, kenapa kita sulit sekali khusyuk? Kira-kira jawabannya apa? Hah? Banyak pikiran. Kan istrinya baru satu. Banyak pikiran, banyak yang dipikirkan. Thayyib, yang lain, kenapa kita sulit sekali khusyuk? Kenapa? Apa? Tidak paham apa yang dibaca oleh imam. Coba ana mau tes jamaah dulu nih. Tadi salat maghrib imam rakaat pertama baca apa? Baca apa? Ayo. Salat maghrib. Al-Alaq, Iqra. Yang kedua, rakaat kedua Al-Kafirun. Masya Allah. Kalau salat isya tadi imam baca surat apa? Al-Imran. Masya Allah. Berarti pada khusyuk nih, insya Allah ya. Insya Allah pada khusyuk nih ya. Ada kadang sebagian jamaah tidak tahu ketika ditanya apa ya tadi ya. Padahal baru saja selesai kita sholat. Ya, itu saking tidak khusyuknya ya. Bukan saking khusyuknya, saking tidak khusyuknya. Jadi khusyuk ini sulit sekali kita raih karena memang yang pertama diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah khusyuk. Dalam hadis ya, riwayat Tabrani, dan hadis ini dikatakan hasan sahih oleh Syekh Al-Albani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalu syai'in yurfa'u min hadhil ummah al-khusyu' hatta la tara fiha khashian.
Yang pertama kali diangkat dari umatku adalah khusyuk, sehingga engkau tidak akan melihat seorang pun yang khusyuk. Jadi khusyuk termasuk perkara pertama yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abu Darda radhiyallahu anhu pernah berkata kepada Jubair bin Nafir, bi awwali ilmin yurfa'u minan nas al-khusyu'. Ilmu pertama yang diangkat dari manusia adalah khusyuk. Yusiku an tadkhula masjida jama'atin fala tara fiha rajulan khasyian. Kata Abu Darda, sehingga hampir-hampir engkau masuk masjid jami namun tidak engkau lihat di dalamnya seorang pun yang khusyuk. Ini di zaman Abu Darda. Engkau masuk masjid jami dan engkau tidak melihat seorang pun yang khusyuk. Di zaman Abu Darda. Bagaimana dengan zaman sekarang? Jadi memang khusyuk diangkat. Namun diangkat di sini bukan berarti kita tidak bisa khusyuk, tidak. Ya, kita masih bisa khusyuk. Ini sama seperti hadis bahwasanya ilmu yang pertama diangkat itu ilmu faraid, ilmu mawaris. Sehingga jarang sekali ada orang yang paham ilmu mawaris. Ya, namun bukan berarti nggak ada yang paham sama sekali. Masih ada yang paham, masih ada yang tahu tentang ilmu mawaris. Sama dengan khusyuk. Khusyuk diangkat, tapi bukan berarti kita tidak bisa khusyuk. Kita masih bisa meraih khusyuk. Bagaimana caranya? Caranya kita teladani Nabi SAW dalam mengerjakan sholat. Jadi sholat kita upayakan sesuai sholat yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kemudian ya, yang kedua, kita sulit khusyuk karena memang setan yang menggoda kita agar tidak khusyuk. Kerjaannya setan. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza nudiya lis-shalah adbara syaitan walahu duratun hatta la yasma' at-ta'zin." Apabila azan dikumandangkan maka syaitan lari terkentut-kentut hingga ia tidak mendengar suara azan. Perhatikan para jamaah, yang enggak suka dengan suara azan itu setan. Ya, yang tidak suka dengan suara azan itu setan. Setan itu ada dua, ada dari kalangan manusia, ada dari kalangan jin. Syayatinal insi wal jin. Hatta idza suwiba bis shalah adbara. Jadi ketika azan sudah selesai dia balik lagi. Ketika qomat dikumandangkan dia kabur lagi. Ketika qomat sudah selesai dia datang lagi. Hatta yakhtir bainal mar'i wa nafsihi, hingga dia bisikkan dalam hati seseorang, udhkur kadza, ingat ini, ingat itu. Lima lam yakun yadhkur. Jadi apa-apa yang awalnya dia tidak ingat. Ya, jadi kadang kita itu lupa, kita naruh sesuatu. Tadi ana naruh sesuatu di mana? Naruh dompet di mana? Naruh kunci di mana? Tapi pas Allahu Akbar langsung ingat, oh kuncinya ada di atas kulkas, kuncinya ada di lemari. Ya, itu yang ingatin setan. Makanya antum kalau lupa antum sholat. Ya, anak punya pengalaman pribadi sama teman dulu waktu masih di Madinah dulu. Kita pergi ke Masjid Nabawi, dari kampus ke Masjid Nabawi. Ya, naik bis, itu teman di tengah jalan dia gelisah, ya, dia nyari-nyari uangnya. Perasaan tadi anak bawa uang 50 real, nyari-nyari nggak ketemu, sampai tiba waktu sholat maghrib dia masih mikir dan belum ketemu uang itu di mana. Nah, pas dia sholat maghrib, ya Allahu Akbar, pas salam dia nggak berzikir, langsung dia tepuk anak ingat katanya. Anak ingat. Tadi uangnya anda udah pakai beli pulsa. Antum ingatnya kapan? Tadi pas sholat katanya. Masya Allah ya. Ini kata Nabi,
Uzkur kadza, uzkur kadza. Lima lam yakun yadhkur. Ingat ini, ingat itu. Apa-apa yang awalnya dia tidak ingat. Hatta yadhalla rajul la yadri kam shalla. Hingga seseorang tidak tahu sudah di rakaat berapa dia sholat. Kadang lupa ini sudah rakaat berapa? Rakaat 2 atau rakaat ketiga. Jadi memang kerjaannya syaitan, sudah memang susah, sudah diangkat. Yang pertama diangkat, kemudian ditambah lagi ada setan. Ditambah lagi tadi banyak yang dipikirkan tadi. Ya. Pekerjaan, kadang mikir apa namanya? Apalagi pas usaha lagi bangkrut itu mikir ya, kadang nggak bisa tidur. Sholat juga kebawa juga ke kepikiran. Ya, maka di sana ada apa namanya? Ada kiat-kiat meraih khusyuk dalam sholat. Ini ada banyak sekali. Sebelumnya ana ingin jelaskan tentang hukum khusyuk dalam sholat. Hukum khusyuk dalam sholat, sebagian ulama mengatakan wajib khusyuk dalam sholat. Kalau tidak khusyuk, sholatnya batal. Sulit atau tidak sulit? Allahu Akbar. Nggak khusyuk ulang lagi. Allahu Akbar. Udah mau salam, nggak khusyuk ulang lagi. Pendapat yang kedua, khusyuk hukumnya sunnah, tidak wajib, dan ini pendapat yang rajih. Dalil-dalilnya banyak sekali. Di antara dalil yang paling jelas, dalil-dalil tentang sujud sahwi. Sujud sahwi. Jadi kalau lupa, nggak batal sholatnya, cukup ditambal dengan sujud sahwi. Kalau seandainya ya khusyuk itu membatalkan sholat, maka sujud sahwi tidak cukup. Alhamdulillah ya, kita ikuti pendapat yang ini, hukumnya sunnah. Kalau antum ikuti pendapat yang mengatakan wajib, ya susah sekali. Susah sekali. Taib, para jamaah rahimakumullah jami'an, Anda sampaikan secara singkat saja ya tentang kiat-kiat meraih khusyuk dalam sholat. Yang pertama, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Khusyuk itu dari Allah. Maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi sering berdoa. Ya, di antara doa yang Nabi baca, Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hati yang tidak khusyuk. Ini doa sering Nabi baca. Aku berlindung kepadamu dari hati yang tidak khusyuk. Anda pernah berdoa minta khusyuk? Pernah? Belum pernah. Pantas tidak khusyuk salatnya. Jadi berdoa, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengenal Allah dengan berusaha memahami nama-namanya dan sifat-sifatnya yang maha sempurna. Inilah ilmu yang paling mulia dalam Islam dan merupakan jalan utama meraih semua sifat khusyuk dan sifat-sifat mulia lainnya. Jadi belajar tauhid, belajar asma wa sifat, supaya kita lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala, lebih mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu apa ya? Allah itu sesuatu yang sangat mulia, yang sangat agung. Masa ketika kita sholat, kita menghadap zat yang maha sempurna, masa hati kita lalai? Ini kan namanya kurang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala atau tidak mengagungkannya. Makanya al-ihsan ini puncak yang paling tinggi, anta budallaha ka'annaka tarah wa illam takun tarah fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Ini martabat ihsan yang paling tinggi. Kita ibadah seakan-akan Allah ada di depan kita. Seakan-akan Allah ada di depan kita. Kalau tidak bisa, martabat yang kedua, ya, yakinlah Allah Subhanahu wa taala melihat ibadah yang kita kerjakan. Ya, antum kalau kerja di kantor misalnya. Antum kerja di kantor, di depan antum ada atasan antum. Antum kan kerjanya Masya Allah ya. Pekerjaannya bagus, nggak mungkin antum main-main HP ya. Atau atasan nggak ada tapi diawasi oleh kamera, ada kamera yang mengawasi antum ketika kerja, antum kerjanya akan bagus. Seperti itu, kurang lebih seperti itu. Kita ini dilihat dan disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masa kita asal-asalan dalam beribadah kepadanya? Berbuat baik kepada Allah, yaitu kita
memperbagus ibadah kita, mengikhlaskan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, meninggalkan dosa dan maksiat. Ini juga faktor terbesar penghalang khusyuk, dosa dan maksiat. Dosa dan maksiat. Yang keempat, menjauhi hal-hal yang bisa mematikan hati, di antaranya banyak tertawa. Kata Nabi SAW, la tuksirud dohik fa inna kasrotad dohik tumitul qalba. Janganlah kalian banyak tertawa, karena banyak tertawa itu bisa mematikan hati. Hadis riwayat Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Yang sering tertawa. Kadang kita itu di rumah tertawa, di kantor tertawa, di mobil tertawa, bahkan di pengajian aja tertawa. Karena kan yang paling laris kan ustaz-ustaz yang lucu. Kalau tidak lucu nggak diundang. Anda pernah ngisi ceramah, sebelum Anda ngisi itu panitia ngomong, Ustaz harus lucu Ustaz. Aduh. Kalau dipesan dulu ya susah, lucu tuh nggak bisa dibuat-buat ya. Jadi jangan terlalu banyak tertawa, boleh tertawa. Yang dilarang la tuksir, jangan terlalu banyak tertawa. Karena banyak tertawa itu bisa mematikan hati. Kemudian yang kelima, memilih pekerjaan yang sesuai. Memilih pekerjaan yang sesuai, ada 3 hal yang harus diperhatikan dalam memilih pekerjaan. Yang pertama, memperhatikan halalnya, kehalalan pekerjaan. Karena Allah itu thayyib, la yaqbal illa thayyib. Allah itu baik atau maha baik, tidak menerima kecuali yang baik-baik. Kadang kita tidak khusyuk karena kita sering mengkonsumsi makanan yang haram atau minuman yang haram. Kemudian yang kedua, pekerjaan tersebut tidak bentrok dengan waktu-waktu sholat. Pekerjaan tersebut tidak bentrok dengan waktu-waktu sholat. Dan yang ketiga, diupayakan mencari pekerjaan yang tidak terlalu melelahkan, sehingga ketika tiba waktu sholat, seseorang dapat menghadap Robnya dengan hati yang khusyuk. Kadang orang itu dia tidak khusyuk karena memang dia sudah capek. Udah capek. Antum lihat hari Jumat. Hari Jumat itu khotib teriak-teriak di mimbar, itu zamannya tidur. Iya, zamannya tidur. Makanya kalau kita perhatikan khutbah ini sudah bertahun-tahun tapi hasilnya tidak ada, hampir tidak ada atau kurang hasilnya. Karena kita di Indonesia hari Jumat nggak libur. Hari Jumat tetap kerja. Kalau di Arab sana atau di pondok pesantren, sebagian pondok pesantren itu hari liburnya hari Jumat. Di antara faedahnya apa? Supaya kita bisa datang sholat Jumat tepat waktu, kemudian badan kita juga fit, kita bisa dengarkan apa yang disampaikan oleh khotib. Ya, sekarang kan orang sholat Jumat kesempatan untuk tidur. Kesempatan untuk tidur. Ada yang sampai ngorok ya. Ngoroknya terdengar oleh khotibnya, sampai kadang khotib harus mukul-mukul mimbar. Itu bukan lagi semangat khutbah, dia bangunkan tuh yang tidur itu. Ingat para jamaah, tidur itu membatalkan wudu. Tidur nyenyak itu membatalkan wudu. Jadi kalau antum ketiduran sholat Jumat, tidur antum nyenyak, batal wudu antum. Tidur nyenyak posisinya terserah, mau sambil duduk, sambil berbaring, sambil berdiri. Kalau kesadarannya sudah hilang, maka batal wudunya. Kemudian yang keenam, tidak terlalu sibuk dengan urusan dunia. Tidak terlalu sibuk dengan urusan dunia. Yang ketujuh, berjalan menuju masjid dengan tenang dan tidak tergesa-gesa. Ya, yang kedelapan, ini juga penting, merapatkan dan meluruskan shaf. Merapatkan dan meluruskan shaf. Karena kalau kita sholatnya renggang ya, itu kadang setan masuk. Ya, setan masuk. Ingat, jangan dulu siapa itu ngomong, nggak apa-apa, renggang aja biar setan ikut sholat. Emangnya setan datang untuk sholat? Setan datang untuk ganggu kita. Ya, bukan ikut sholat. Ya, jadi rapat. Dan ini kalau kita perhatikan masih banyak ya di masjid-masjid yang orang sholatnya renggang. Bahkan ada yang Masya Allah ya, dia bawa sejadah, itu nggak boleh ada yang nginjak sejadahnya. Dia tok yang make.
Sejadahnya dari Mekah katanya, tidak boleh diinjak. Yang jadi ukuran bukan ukuran sejadah, yang jadi ukuran, Anda praktekkan sedikit ya. Jadi kalau kita berdiri itu, kaki yang kita buka itu ya paling tidak seukuran dengan pundak kita. Ya, jadi tidak terlalu begini. Kalau begini kan yang mepet ini hanya itu, kaki nggak bisa mepet. Dan tidak begini juga. Kan? Kalau begini, yang nempel hanya kaki itu, pundak tidak. Padahal harusnya itu kaki dan pundak nempel. Kemudian tinggal sedikit mengingat kematian, ya. Jadi kita bayangkan seolah-olah itu sholat kita yang terakhir. Coba antum bayangkan, besok jam 9 misalnya ya, besok jam 9 antum meninggal. Kira-kira nanti sholat subuh, sholatnya seperti apa? Kira-kira, oh nangis-nangis ya, jam 9 udah mau mati ya. Mungkin malam ini antum nggak tidur, antum baca Al-Quran ya, antum berdoa. Jadi seperti itu, mengingat kematian. Yang ke-10, membatasi pandangan mata hanya pada tempat sujud, karena sesungguhnya jika pandangan itu tersebar kemana-mana, maka hati dan pikiran akan mengikutinya. Ya, jadi yang dilihat tempat sujud, dan ingat para jamaah, kata para ulama, hukumnya makruh kalau sholat sambil tutup mata. Karena ada yang bilang, Ustadz kalau saya sholat sambil tutup mata lebih khusyuk Ustadz. Ya, tidak boleh. Karena Nabi tidak seperti itu. Nabi ketika sholat beliau melihat ke tempat sujud. Makruh tutup mata. Tidak boleh ngelihat apa ke sana kemari, ada orang sholat lihat jam, ya dia ngelihat masjid, masya Allah bagus sekali, ya. Tidak seperti itu. Bahkan Anda pernah ngelihat ada orang sholat, dia pandangan kemana-mana, jadi ada orang lewat, orang yang lewat gini-gini, dia juga gini-gini. Itu tidak boleh seperti itu. Kemudian yang berikutnya, berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Yang ke-12, merenungkan dan menghayati makna bacaan-bacaan dan zikir-zikir yang terdapat dalam sholat, menghadirkan kebesaran Allah karena orang yang sholat sedang bermunajat dan menghadapkan diri kepadanya. Kemudian yang ke-14, mengetahui kelemahan dan ketergantungan manusia ketika ruku dan sujud terhadap keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-15, tidak mengerjakan sholat ketika hati atau pikiran sedang sibuk dengan hal lain, seperti misalnya ingin makan dan minum, atau ingin buang air besar dan buang air kecil. Ada hadis Nabi, la sholata bihadrati ta'am wala wa huwa yudafi'uhu al-ahbasan. Tidak ada solat ketika menahan, tidak ada solat ketika makanan telah dihidangkan dan ketika menahan buang air besar atau buang air kecil. Kemudian yang terakhir atau sebelum terakhir, tidak sholat dengan pakaian atau baju yang ada gambar, tulisan-tulisan ataupun baju berwarna-warni yang bisa mengganggu sholatnya maupun sholat orang lain. Ya, para jamaah rahimakumullah jami'an, sebagian baju, yaitu baju-baju kaos itu kalau di Jogja baju dagadu ya, itu banyak sekali tulisannya. Ya, kadang kita sholat di saf kedua, orang yang pakai baju kaos ada tulisannya di saf depan. Jadi kadang kita ngeliat tulisannya, ya ngapain lu lihat gue? Tulisannya seperti itu. Atau pernah juga ada yang bertanyakan kain. Jadi kain itu, kadang orang pakai kain itu merek kainnya ada di belakang. Kita pas lihat tempat sujud, wih kayaknya gajah duduk kayak. Keganggu juga, ya. Jadi yang ada tulisan-tulisan atau yang berwarna-warni yang bisa mengganggu sholatnya sendiri atau sholatnya orang lain. Kadang mengganggu dirinya, dilihat ya gambar-gambar yang ada di bajunya. Kemudian yang terakhir, tidak mengaktifkan HP ketika sholat. Ini juga penting, ya, tidak mengaktifkan HP ketika sholat, karena kalau dia sholat HP-nya aktif bunyi, maka sholatnya terganggu dan sholat orang lain juga terganggu. Ustadz, kalau kita lupa bagaimana Ustadz? Lupa matikan HP, sholat terus HP-nya bunyi, nggak apa-apa, antum masukin
masukin tangan ke saku terus antum matiin tidak apa-apa. Jadi bergerak karena ada hajah itu dibolehkan. Ya dulu waktu anak sholat di Masjid Nabawi ada jamaah Indonesia ya, jamaah umroh, itu HP-nya ringtone musik dangdut keras lagi di Masjid Nabawi, bayangkan. Terus dia sholat pede banget ya, sholat dia pede banget. Akhirnya tuh ada syekh lewat, syekh masukin tangannya di sakunya, syekh yang matiin, terus dia masukin kembali ya. Terus setelah itu dia mau ditegur nggak paham bahasa Arab, dia sampaikan ke kita, tidak apa-apa antum matiin, tapi matiin aja, antum nggak baca apa pesan, masukin lagi. Ya, ini beberapa kiat-kiat meraih khusyuk, dan kita terus berusaha agar sholat kita khusyuk, karena sholat yang khusyuk itu ya bisa membersihkan hati kita. Kalau hati kita bersih, ya kata saya Abdurrahman Sa'di, sholat yang khusyuk itu bisa membersihkan hati kita. Kalau hati kita bersih, maka kita akan tertarik untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang lain dan meninggalkan keburukan-keburukan. Inilah makna firman Allah, inna sholata la tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu bisa membersihkan hati. Tapi sholat yang bagaimana? Sholat yang khusyuk. Sholat yang khusyuk. Wallahu a'lam bishawab. Sudah lewat ya, nggak usah tanya jawab, waktunya sudah habis. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.